Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Septiara Maulia dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan memberikan beberapa dampak kolonialisme di berbagai bidang pada masa bangsa Eropa. Dampak kolonialisme di bidang politik. 1. Danellis dan Raffles sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Bupati dijadikan alat kekuasaan pemerintah kolonial. Pamong praja yang dahulunya berdasarkan garis keturunan sekarang menjadi sistem kepegawaian. 2. Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. Ketiga, Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan. Contohnya tentang pergantian tata kerajaan sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia, yang mengakibatkan peranan elit kerajaan berkurang dalam politik, dan kekuasaan pribumi bahkan bisa runtuh. 4. Hukum yang dulu menggunakan hukum adat sekarang diubah menjadi hukum modern. 5. Kebijakan yang diambil raja dicampuri tangan Belanda. 6. Perubahan dalam politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik pas Nederlandika di akhir abad 19 menuju awal abad ke-20. Jawa menjadi pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. 7. Sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran trias politika yang dijalankan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Dampak kolonialisme di bidang budaya. Kebiasaan pemerintah kolonial menggunakan bahasa Belanda, di sisi lain membawa pengaruh sendiri. Sedikit banyak kita mempunyai bahasa sehari-hari yang berasal dari bahasa Belanda, Portugis, dan Inggris. Contohnya, handuk yang dibaca handok dalam bahasa Belanda. Bangku dibaca banko dalam bahasa Portugis, dan buku dibaca book dalam bahasa Inggris. Selain kosakata, ternyata kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru ke bangsa kita, misalnya berbagai musik internasional ataupun tarian seperti dansa. Ada juga bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap segala peristiwa di masa lampau, seperti bangunan yang bisa kita temui di kota tua, yaitu Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia atau Persero yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta. Dampak kolonialisme di bidang sosial. Penjajahan tetaplah penjajahan, sehingga kedatangan penjajahan bangsa Barat justru memperburuk dampak sosial bagi bangsa kita. Dalam bidang sosial, praktik kolonialisme dan imperialisme di Indonesia membawa dampak antara lain sebagai berikut. 1. Terjadinya perubahan pelapisan sosial dalam masyarakat pada masa kolonial. 2. Terjadinya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi, terutama untuk memenuhi tenaga-tenaga di perkebunan yang dibuka Belanda di luar Jawa. 3. Muncul golongan buruh dan golongan majikan. 4. Munculnya elit terdidik karena tuntutan memenuhi pegawai pemerintah sehingga menyebabkan didirikannya sekolah-sekolah di berbagai kota. 5. Pembentukan status sosial di mana yang tertinggi adalah Eropa, lalu Asia Timur, yang terakhir kaum pribumi. 6. Terjadinya pemindasan dan pemerasan secara kejam. 7. Daerah Indonesia terisolasi di laut sehingga kehidupan berkembang di pedalaman. Dampak kolonialisme di bidang ekonomi. Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial bangsa Barat terhadap rakyat Indonesia membawa dampak diantaranya sebagai berikut. 1. Monopoli dan penguasaan suatu daerah atau koloni oleh penjajahan menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. Kedua, perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan.
Ketiga, praktik monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC mengakibatkan mundurnya perdagangan di Nusantara dari kancah perdagangan internasional. Keempat, dalam mengeksploitasi tanah jajahan VOC, memanfaatkan para penguasa tradisional dalam penyerahan wajib hasil bumi dan pemungutan atau pajak hasil bumi. Kelima, penerapan sistem tanam paksa menyebabkan rakyat Indonesia mengenal jenis tanaman baru. Keenam, dikenalnya sistem ekonomi uang bagi masyarakat Indonesia. Salah satu dampaknya adalah dikenalnya sistem utang. Dampak kolonialisme di bidang pendidikan. Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor swasta dan pemerintahan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh kolonial Belanda dalam bidang pendidikan lain adalah untuk keuntungan pemerintahan Belanda, yaitu menghasilkan pegawai administrasi Belanda yang murah, terampil, dan terdidik. Karena tidak semua masyarakat mendapatkan pendidikan, masyarakat yang mempunyai jabatanlah yang dapat merasakan pendidikan, seperti keturunan raja, keturunan bangsawan, pengusaha kaya, dan yang lainnya. Dampak penjajahan bangsa Barat di bidang pendidikan antara lain: 1. Munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. 2. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga kerja di perusahaan Belanda. Ketiga, bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Itu tadi beberapa dampak kolonialisme di berbagai bidang pada masa bangsa Eropa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.